A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 tanda-tanda kiamat kubro. 1. Kemunculan Imam Mahdi. 2. Dajjal. 3. Nabi Isa alaihissalam. 4. Ya'juj dan Ma'juj. 5. Terbitnya matahari dari barat. 6. Kemunculan Dabbah. 7. Kabut, duhon, dan angin yang berhembus. 8. Munculnya api dari Yaman. 9. Terjadinya gempa. 10. Hancurnya Ka'bah. Banyaknya gempa pertanda kiamat makin dekat. Beberapa waktu terakhir semakin banyak terjadi bencana gempa bumi. Gempa bumi di Kabupaten Cianjur berkekuatan magnitudo 5,6 skala Richter dengan kedalaman 9 km dalam 5 hari terakhir. Terbaru, Kabupaten Bantul, Yogyakarta diguncang gempa berkekuatan magnitudo 6,4 skala Richter pada hari Jumat tanggal 30 Juni tahun 2023. Meski tidak berpotensi tsunami, bencana tersebut menyebabkan rusaknya rumah warga hingga menimbulkan korban jiwa. Terjadinya gempa bumi sendiri sebenarnya dapat dijelaskan secara ilmiah. Dijelaskan laman resmi Kemendikbud, gempa dapat terjadi pada lempeng bumi mengalami pergerakan sehingga menimbulkan efek getaran di permukaannya. Jenis gempa seperti ini umum dikenal dengan sebutan gempa tektonik. Namun, dalam kacamata Islam, gempa bumi bukanlah sekedar bencana alam biasa. Lebih dari itu, gempa merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahkan termasuk salah satu pertanda hari kiamat. Gempa bumi sebagai tanda kiamat. Dalam perspektif agama Islam, jelas bahwa gempa bumi merupakan pertanda makin dekatnya hari kiamat atau hari akhir. Terdapat banyak riwayat sahih yang menegaskan bahwa gempa bumi merupakan tanda kiamat. Sebagai contoh, di kitab Al-Fitan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan tiba hari kiamat sehingga banyak terjadi gempa bumi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam buku Asratus Sa'ah karya Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil dan diterjemahkan oleh At-Tuhailah Umar bahwa ada hadis lain terkait banyaknya gempa bumi yang diriwayatkan dari Salmah bin Nufail Al-Sukuni. Ia mengatakan, "Kala kami duduk bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyebutkan hadis selengkapnya, yang diantaranya ialah, dan di hadapan hari kiamat akan terjadi peristiwa kematian massal di mana banyak fenomena kota mati atau kota tanpa penghuni. Lalu setelah itu banyak gempa bumi banyak terjadi selama beberapa tahun." Hadis ini termuat dalam Musnad Ahmad. Gempa bumi sebagai tanda kiamat menurut Ibnu Hajar dalam Fathul Bari terjadi secara menyeluruh. Dalam bahasa Ibnu Hajar, negeri-negeri di bagian utara, timur, dan barat semuanya akan berguncang tanahnya. Sampai itu gempa tersebut terjadi secara terus-menerus. Lebih lanjut, disebut pula oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat dari Abdullah bin Wahalah bahwa gempa bumi merupakan pertanda makin dekatnya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua tangannya di atas kepalaku, lalu beliau berkata, "Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhilafahan telah turun di atas bumi-bumi yang disucikan, maka telah dekatlah gempa, bencana, dan masalah-masalah besar, dan hari kiamat saat itu lebih dekat kepada manusia daripada dekatnya kedua tanganku ini dari kepalamu." Di sini
terdapat dalam Musnad Ahmad Sahih menurut Syekh Al-Albani. Gempa sebagai peringatan Allah Subhanahu wa taala dan akibat maraknya maksiat. Gempa bumi sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebagai tanda kiamat, gempa bumi juga terjadi sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan bencana ke atas muka bumi untuk menakut-nakuti sekaligus mengingatkan hambanya. Dalam surah 17 Al-Isra ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu, dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Dari penggalan ayat tersebut pula dapat kita ketahui bahwa bencana juga dapat sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk mengirimkan azab berupa bencana alam. Allah berfirman juga dalam surah 6 Al-An'am ayat 65. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ. انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. Katakanlah, Dia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dengan golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu kepada keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami meratakan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Gempa bumi sebagai akibat maraknya perbuatan maksiat masih berkaitan dengan poin sebelumnya. Islam juga memandang bencana alam sebagai gempa sebagai akibat dari merajalelanya maksiat di muka bumi. Isam bin Muhammad Asy-Syarif menjelaskan dalam Al-Jami' As-Sahih bin Hadis An-Nisa, kitab Aqaid wa Ibadah wa Muamalah wa Adab wa Akhlaq 1/20. Gempa bumi yang dimaksud dalam hadis-hadis Rasulullah adalah gempa bumi yang sangat banyak antara kezaliman merajalela dan merusak terjadi di mana-mana. Menurutnya, gempa bumi merupakan siksaan atas sebagian dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Gempa bumi adalah kejadian hebat di mana Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti para hambanya. Dia juga merupakan siksaan atas sebagian dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan Isam bin Muhammad Asy-Syarif seperti diterjemahkan oleh Muhammad Fatih.
Hal yang sama juga telah Allah sampaikan dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi dalam surah 42 Asy-Syura ayat 30 sampai 31. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah sebab oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi. Dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung pun, dan tidak pula seorang penolong selain Allah. Berdasarkan penjelasan di atas, dalam agama Islam, gempa bumi memang termasuk salah satu pertanda makin dekatnya hari kiamat. Bukan hanya itu, bencana alam ini juga sekaligus menjadi peringatan dan akibat banyaknya maksiat yang diperbuat manusia. Semoga saya dapat mengambil pelajaran dari situasi yang terjadi saat ini. Gempa bumi Cianjur berkekuatan magnitudo 5,6 skala Richter bertempat lokasi di 9-10 km barat daya Cianjur. Gempa bumi Cianjur terjadi pada hari Senin tanggal 21 November tahun 2022 pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Gempa bumi terjadi siang ini terasa kuat hingga mengguncang wilayah Cianjur dan sekitarnya seperti Bandung, Sukabumi, Bogor, DKI Jakarta, dan lain-lain. Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 skala Richter 9 km barat daya Cianjur, Jawa Barat. Gempa memporak-porandakan kecamatan Cugenang, Burung Kondang, Cibubur, dan lainnya di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pihak BMKG memperingatkan akan gempa susulan. Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Kepala BMKG, Dwi Korita, menyebut gempa tersebut diduga akibat dari pergerakan sesar Cimandiri. Diduga ini merupakan pergerakan dari sesar Cimandiri, jadi bergerak kembali. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati pada hari Senin tanggal 21 November tahun 2022. Gempa itu jelas Dwi Korita berpusat di sekitar Sukabumi Cianjur. Dia mengatakan gempa itu terjadi akibat patahan geser. Merupakan gempa yang diakibatkan patahan geser dengan magnitudo 5,6 skala Richter, ujarnya. Update gempa Cianjur hari Selasa tanggal 22 November 2022. Terdapat 268 orang meninggal dan ribuan luka-luka. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengungkap hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat Selasa tanggal 22 November 2022 jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada hari Senin 21 November 2022 telah mencapai 268 orang. Kemudian data masyarakat yang mengungsi sejumlah 58.362 orang. Luka-luka 1.083 orang. Kerusakan infrastruktur seperti rumah rusak total berjumlah 22.198 unit. Hal ini diungkap Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto saat memberikan keterangan pers di kantor Bupati Cianjur pada hari Selasa 22 November tahun 2022. Korban meninggal dunia 268 jiwa yang sudah teridentifikasi sebanyak 122 jenazah. Masih ada korban hilang sejumlah 151 orang.
kita akan berusaha semaksimal mungkin agar seluruh korban ditemukan, ucap Suharyanto. Pengungsi pada hari ini sudah mendapatkan fasilitas lebih baik. Tenda besar telah didirikan baik dari BNPB, pemerintah, TNI, Polri, dan bantuan lembaga lainnya. Selanjutnya, dapur umum telah beroperasi. Kalau masih ada yang kurang dan belum terlayani, lambat laun akan kami perbaiki. Terkait banyaknya perbedaan data yang berkembang, Suharyanto berkata, pendataan masih terus dilakukan dan posko telah didirikan, sehingga semua informasi dapat penanganan gempa Cianjur ini secara resmi ialah yang dikeluarkan dari posko. Sore, ada update penanganan bencana dari posko tanggap darurat yang ada di kantor Bupati Cianjur, Ibu Suharyanto. Merespon banyaknya kepedulian masyarakat untuk memberikan dukungan penanganan pasca bencana, diharapkan semua berada di bawah pengelolaan posko. Bantuan kepada masyarakat terdampak baik yang datang dari pemerintah pusat, kementerian atau lembaga dan unsur swasta, semua akan dipusatkan di posko dan pendistribusiannya akan melalui posko Suharyanto. Meskipun 2 rumah sakit di Kabupaten Cianjur itu terdampak gempa, penanganan kesehatan tetap dapat dilakukan. Tenda-tenda lapangan telah digelar di sekitar rumah sakit untuk dijadikan rumah sakit darurat. RSUD Cianjur dan rumah sakit saya sudah beroperasi dan ditambah tenda lapangan termasuk tambahan tenaga kesehatan, imbunya. Bagian dirujuk ke rumah sakit di luar Kabupaten Cianjur. 100 pasien telah dikirim ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung, tutur Suharyanto. Presiden Joko Widodo telah meninjau lokasi terdampak pada siang ini. Beliau menyampaikan masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat akan mendapat bantuan sebesar 50 juta rupiah, rusak sedang 25 juta rupiah, dan rusak ringan 10 juta rupiah. Gempa Cianjur pada hari Rabu 23 Desember 2022. Sampai hari Rabu 23 Desember 2022, tugas tidak henti-hentinya menanggulangi musibah siang dan malam. Bulan terhadap Mundar Mandir, termasuk pihak lainnya dan Pemda Kepolisian, TNI, dan relawan lainnya. Gempa susulan masih terus terjadi sampai hari ini pukul 11.42 WIB, walaupun sudah tidak terlalu besar seperti pada hari Senin tanggal 21 November tahun 2022. Semoga musibah akibat gempa ini segera dapat diatasi. Pray for Cianjur. Musibah Cianjur, alam pun ikut bersedih. Alam menangis dengan adanya musibah Cianjur ini. Walaupun sudah kondusif, tapi akibatnya yang fatal. Beratus yang menjadi korban, demikian juga yang terluka, dan masih ada yang belum dapat ditemukan. Yang paling parah di daerah Cugenang, sampai hari ini ada yang masih belum ditemui dan belum ada yang dapat menjangkau daerah tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga cepat berlalu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.